Ya, baik. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini kami dari kelompok 8 mendapatkan tema tentang manajemen kinerja TI. Nah, tentang presentasi ini kami akan menguraikan, yaitu yang pertama ada konsep dasar, peran pentingnya dalam tata kelola TI, mekanisme yang digunakan seperti KPI dan IT Balance Scorecard, serta contoh nyata penerapannya di dunia industri. Di sini perkenalan dulu ada saya, Sarifatul Hasanah, dengan NIM akhir 122, dan rekan saya dilanjut. Perkenalkan, nama saya Devina Paweripo dengan NIM 23 akhiran 153. Perkenalkan, saya Indi Diana Rosyada dengan NIM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Arta Armadani Pranta dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Mohilmi Fuadi dengan NIM akhir 156. Ya, baik. Selanjutnya, untuk penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Indi, dipersilahkan. Oke, yang pertama ini ada manajemen kinerja TI dan teori atau referensi dari COVID 2019. Pertama, ada pendahuluan. Saat ini teknologi informasi berperan penting dalam hampir semua sektor, mulai dari retail, eh, perbankan, pendidikan, dan juga kesehatan. Agar TI benar-benar memberi nilai tambah, organisasi membutuhkan cara untuk mengukur, memantau, dan juga meningkatkan kontribusinya. Lalu ada definisi manajemen kinerja teknologi informasi, yaitu proses yang berfokus pada perencanaan, pengukuran, pemantauan, serta peningkatan kinerja layanan maupun proses TI agar sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Dalam konteks tata kelola, manajemen kinerja TI menjadi kunci agar investasi dan penggunaan TI benar-benar memberi nilai tambah dan mendukung pencapaian visi bisnis. Lalu ada pengertian menurut COVID 2019, yang mana ada 5 konsep utama yang berkaitan langsung dengan manajemen kinerja TI. Yang pertama itu ada goals cascade, yaitu mekanisme agar tujuan TI selalu diturunkan dari tujuan bisnis. Misalnya, jika tujuan bisnis adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, maka tujuan TI yang relevan adalah meningkatkan keandalan sistem digital yang kemudian diterjemahkan ke dalam proses seperti monitoring dan manajemen insiden. Lalu yang kedua, ada COVID Core Model atau Governance and Management Objective. Ada 5 domain utama dari 40 tujuan tata kelola, yaitu yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, yang fokus pada tata kelola strategis. Lalu yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize, fokus pada perencanaan dan pengorganisasian TI. Yang ketiga ada BAI, Build, Acquire, and Implement, fokus pada pembangunan dan implementasi solusi TI. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service, and Support, fokus pada layanan dan operasional TI. Lalu yang terakhir ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess, fokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja. Lalu yang ketiga ada COVID Performance Management atau CPM. Nah, di CPM ini ada 5 level. Yang pertama ada level 0 atau incomplete, yaitu proses tidak dilakukan atau tidak memenuhi tujuannya. Lalu ada level 1, perform, proses sudah dilakukan tetapi tidak terstruktur dan hasilnya tidak konsisten. Lalu yang ketiga ada manage, proses sudah dikelola secara lebih teratur, terdokumentasi dan dapat diulang. Lalu yang ketiga ada level 3 ada establish, proses sudah baku dan diintegrasikan ke dalam prosedur standar organisasi. Yang level 4 ada predictable, proses dipantau dengan data kuantitatif dan bisa diprediksi hasilnya. Yang terakhir, level 5 optimizing, proses terus diperbaiki melalui analisis kinerja dan inovasi. Lalu ada design factors, yang mana design factors ini
harus diperhatikan saat merancang manajemen kinerja TI, seperti strategi organisasi, resiko, regulasi, ukuran, dan peran TI. Faktor ini membuat setiap organisasi bisa menyesuaikan indikator kinerjanya. Lalu yang terakhir ada matrix dan key performance indicators. Untuk mendukung pengukuran kinerja dalam COVID 2019 ini menyediakan contoh matrix dan key performance indicators atau KPI. Yang setiap tujuannya itu untuk tata kelola dan manajemen. Ada sebagai contoh pada tujuan BAI 09 terdapat indikator kerja seperti persentase aset yang tercatat dengan benar dalam inventaris, lalu tingkat kepatuhan aset terhadap standar keamanan organisasi. Sekian dari saya, mungkin dilanjut dengan rekan saya. Ya, baik. Untuk bagian 2 ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu kepada Adib. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pentingnya manajemen kinerja TI. Mengapa penting dalam tata kelola TI? Yaitu ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah menerjemahkan strategi menjadi tindakan terstruktur. Kemudian ada akuntabilitas transparansi, ada perilaku yang tepat. Kemudian eh, yang keempat ada dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kelima ada komunikasi yang efektif dengan bisnis. Nah, kontribusi pada bisnis IT Alikman adalah yaitu menghubungkan metrik TI dengan on out, outcome bisnis, yaitu metrik TI dikaitkan langsung dengan outcome bisnis. Misalnya checkout lebih cepat. Nah, itu akan membuat penjualan naik. Kemudian ada validasi investasi, pastikan sistem baru CRM atau ERP memberi manfaat sesuai target. Nah, yang ketiga ini ada memprioritaskan inisiatif berdasarkan dampak bisnis, yaitu data kinerja bantu, pilih proyek dengan dampak yang lebih besar. Kemudian yang B ini ada kontribusi pada business value, itu ada 4, yaitu yang pertama ada mengoptimalkan biaya dan sumber daya, itu temukan inefisiensi server itu liensi berlebih untuk penghematan. Kemudian yang kedua ada kualitas layanan, uptime dan respon cepat, tingkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada memitigasi resiko dan memastikan kepatuhan. Itu mencegah downtime, patuh regulasi, dan hindari kerugian. Yang keempat ada mendorong inovasi yang terstruktur, fitur baru diuji dengan pilot project sebelum diluncurkan luas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya ini ada tentang komponen, tahapan, atau mekanisme penting di manajemen kinerja TI. Untuk ini, kepada Kak Rifo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen, tahapan, atau mekanisme penting pada manajemen kinerja TI. Di sini fokusnya ke 2 poin, yaitu eh, KPI dan IT Balance Scorecard. Nah, di penjelasan kali itu berorientasi ke COVID 2019. Yang pertama itu ada proses, yaitu intinya adalah proses aktivitas monitoring, evaluasi, dan perbaikan agar layanan TI berjalan sesuai tujuan bisnis. Poin selanjutnya itu struktur organisasi, yaitu pembagian peran yang jelas, Dewan menetapkan arah strategis, manajer TI membuat keputusan operasional, dan tim teknis menjalankan implementasinya. Lalu selanjutnya scroll, kebijakan dan kerangka kerja. Nah, di sini tuh ada aturan acuan, misalnya Service Level Agreement atau SLA untuk standar kualitas layanan. Selanjutnya ada informasi, yaitu berisi tentang data performa seperti uptime server, jumlah insiden,
kepuasan pengguna, dan hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan. Poin selanjutnya yaitu budaya dan perilaku. Di poin ini tuh menjelaskan tentang budaya kerja terbuka, disiplin, dan berorientasi perbaikan berkelanjutan yang memperkuat pencapaian target. Lalu poin selanjutnya sumber daya manusia atau SDM dan kompetensi. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang staff dengan skill analisis data, pemahaman bisnis, dan penguasaan tools monitoring. Selanjutnya itu tentang layanan infrastruktur aplikasi, yaitu tentang software monitoring, dashboard visualisasi, dan sistem tiket insiden yang membantu pemantauan. Selanjutnya nomor 2 yaitu tentang tahapan pengelolaan. Di sini juga ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau tahap planning, yaitu di sini fokusnya untuk menetapkan tujuan TI dan menentukan KPI atau Key Performance Indicator, misalnya uptime 99,9% atau kepuasan pengguna minimal 80%. Selanjutnya tentang measuring atau pengukuran, yaitu proses di mana mengumpulkan data sesuai indikator, seperti respon sistem, jumlah error, biaya operasional, hingga tingkat keamanan. Selanjutnya pemantauan atau monitoring, yaitu memantau data secara berkala agar penyimpangan dari KPI tadi itu segera diketahui, segera ditemukan. Selanjutnya evaluasi, yaitu proses membandingkan hasil dengan target KPI tadi, menganalisis penyebab gap, dan menilai apa yang sudah berjalan baik. Yang terakhir yaitu perbaikan dan pengembangan atau improvement. Di tahap ini tuh kita bakal melakukan tindakan perbaikan, misalnya upgrade server, training staff, atau penyesuaian proses kerja. Lalu poin ketiga atau terakhir itu scroll dulu, itu mekanisme penting. Itu ada beberapa poin juga. Yang pertama penetapan tujuan dan KPI tadi, Key Performance Indicator, itu buat memastikan standar ukur jelas sejak awal. Selanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data, yaitu data log, insiden, dan survei kepuasan diolah untuk nanti akhirnya akan dianalisis. Selanjutnya monitoring berkelanjutan atau pemantauan berkelanjutan itu biasanya kita menggunakan tools otomatis seperti dashboard dan notifikasi real time. Selanjutnya ada analisis dengan IT balance scorecard. Di proses ini tuh kita bakal menilai kinerja TI dari 4 perspektif. Yang pertama, kontribusi TI ke tujuan bisnis, kepuasan pengguna, efektivitas operasi internal, dan kesiapan menghadapi masa depan. Yang terakhir itu ada kesiapan tindak lanjut dan perbaikan. Itu buat di sini tuh dari hasil analisis tadi itu bakal dipakai sebagai dasar inovasi, penguatan keamanan atau peningkatan layanan. Nah, di sini ada catatan tambahan itu buat menjelaskan kalau KPI tadi atau Key Performance Indicator itu uh, adalah indikator spesifik buat mengukur pencapaian kinerja TI. Nah, di COVID-19 ini tuh 2019 itu disebut dengan performance matrix. Lalu ada IT Balance Scorecard, yaitu merupakan kerangka penilaian strategis dari perspektif agar TI selalu selaras dengan tujuan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk yang terakhir ini ada mencari studi kasus sesuai dengan materi yang kita dapat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Hilmi. Dipersilahkan. Baik, di sini ada studi kasusnya yang berjudul, artikelnya studi kasus berjudul Implementasi of Balance Scorecard and COVID-5 Framework in Preventive Management Cleansing Industry. Nah, di sini ada ringkasan singkat kasusnya, organisasi usaha asuransi jiwa. Terus ada intervensi merancang dan merekomendasi roadmap tata kelola TI menggunakan kombinasi IT Balance Scorecard yang mengukur dari perspektif kontribusi bisnis pelanggan, proses, dan internal masa depan dan COVID-5 sebagai standar proses pengelola TI. Terus ada tujuan
Perbaiki tata kelola, prevensi manajemen TI supaya mendukung tujuan bisnis, terutama pada masa depan COVID-19. Nah, di sini ada analisis mengapa bisa keberhasilan dan faktor penghambatan gagal. Nah, faktor yang mendorongkan keberhasilan. Satu, pemilihan kerangka yang saling melengkapi. IT BSC memberi KPI berorientasi bisnis plus perspektif dan non finansial. COVID menyediakan kontrol, proses, dan tujuan mengelola TI. Ada nomor 2, fokus pada prioritas berdasarkan dampak dan urgensi. Menetapkan roadmap yang memprioritaskan proses COVID paling berpengaruh, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dan ada 3, keterkaitan dalam langsung KPI IT, ketujuan bisnis. Literasi mendukung bahwa performance sistem yang bisnis pun meningkatkan kemungkinan manajemen kerja TI berdampak positif pada organisasi. Dan ada penghambatan, alasan mengapa implementasi bisa gagal. Satu, ada kematangan tata kelola yang rendah. Jika organisasi berada pada level kapabilitas rendah, proses COVID sulit menerapkan penuh, KPI tidak tercapai. Studi lain menunjukkan perlu peningkatan kapabilitas terlebih dahulu. Ada 2, terus keterbatasan data dan metrik yang tidak jelas. Tanpa dimensi KPI yang terukur, data kualitas dan mekanisme pelaporan otomatis. Performance manajemen jadi formalitas tanpa tindakan perbaikan nyata. Terus 3, kurangnya dukung manajemen puncak, perubahan budaya. Keberhasilan IT performance biasanya bergantungan pada sponsorship, senior leadership, terus komunikasi perubahan dan reward yang menyertai KPI. Terus nomor 4, sumber daya kompetensi. Kurangnya SDM terlatih, kemampuan analitik KPI atau anggaran penghambatan pelaksanaan rekomendasi roadmap. Terus ada nomor 5, pandemi atau kondisi eksternal. Walau artikel menargetkan perbaikan selama COVID-19, kondisi kritis dapat memaksa fokus pada operasi harian sehingga prioritas jangka panjang perbaikan tata kelola tertunda. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Karena pemaparan dari kelompok kami sudah selesai, mungkin dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja teknologi informasi atau TI ini merupakan aspek fundamental dalam tata kelola TI yang berfungsi untuk memastikan selarasnya strategi TI dengan strategi bisnis serta memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Melalui kerangka kerja seperti COVID-19 dan IT Balance Rate ini, organisasi dapat merencanakan, mengukur, memantau, serta meningkatkan kinerja TI secara sistematis sehingga tercipta akuntabilitas, keselarasan bisnis TI, dan perbaikan berkelanjutan. Dan juga manajemen kinerja TI ini tidak hanya sebatas pengukuran teknis, melainkan merupakan strategi penting yang menjadi TI sebagai enabler dalam mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.